Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Okay, good morning class. How are you today? Okay, first of all, let's thank our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us so many blessings and glories, especially for blessing of healthy. Secondly, salawat and salam may always be delivered to our Prophet Muhammad, peace be upon him, who had guided us from the darkness to the brightness, who had brought us from the ignorant society to the modern society. Until now, we can enjoy, we can feel the blessing of Iman and Islam. Okay guys, it is the fourth meeting of our subjects, basic English subject for Arabic department. I know that you are from the Arabic department, so maybe sometime I would like deliver my material in Arabic language, because I believe that it can help you to understand English easily and fastly. Because I know that both English and Arabic, there are a lot of similarity. When you can master Arabic easily, I hope also that you can master English easily too. Okay, this morning we would like to discuss about the kind of words. As we know that in English there are 8 kind of words. The first one is noun, the second one pronoun, the third is verb, the fourth is adverb, the fifth adjective, the sixth is preposition, the seventh is conjunction, and the last one is exclamation or interjection word. Okay, today we can start from the number 1, noun. What is the noun? How many type of noun? How many kind of noun? It's all will be discussed in this moment. So let's see the next presentation and description from the lecture. Thank you. Oke guys, sebagaimana telah tadi kita singgung pada introduction tadi bahwa ada 8 jenis kata dalam bahasa Inggris. Yang pertama yaitu noun, yang kedua pronoun, yang ketiga verb, yang keempat adverb, yang kelima adjective, dan yang keenam preposition, yang ketujuh conjunction, serta yang kedelapan interjection. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mulai pembahasan dengan yang pertama yaitu noun. Noun jika kita lihat dari segi wujudnya dapat dibagi dua. Yang pertama namanya concrete noun atau kata benda nyata. Yang kedua namanya abstract noun atau kata benda tidak nyata. Yang pertama concrete noun itu dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama namanya proper noun, yaitu kata benda khusus yang menyangkut nama seseorang atau nama sesuatu, benda. Kata ini tidak boleh diganti atau diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Walaupun barangkali terjemahannya ada dan cocok dalam bahasa lain.
Tapi karena menyangkut nama, maka ini tidak boleh diganti atau dirubah. Seperti nama orang, nama hewan, nama tempat, nama negara, nama perusahaan, nama lembaga, atau nama-nama tertentu lainnya. Contohnya nama orang, yaitu Jono, Mr. Black, Mausi misalnya, itu untuk nama kucing. Jakarta, nama tempat. Indonesia, nama negara. IAIN Metro, nama lembaga, dan lain-lain. Yang kedua namanya common noun, yaitu kata benda umum atau kata benda biasa seperti stone, book, school, table, dan sebagainya. Yang ketiga namanya material noun, yaitu kata benda yang berasal dari bahan galian atau benda hasil produksi yang berasal dari bahan baku tertentu. Contohnya seperti gold, emas, oil, minyak, tin, timah, silver, perak, atau paint, cat. Yang keempat ada namanya collective noun, yaitu kata benda tunggal yang menunjukkan satuan kelompok orang atau benda tertentu. Contohnya, a crowd, sekelompok orang, a division, sekelompok tentara, a class, sekelompok murid, a pupil, sekelompok mahasiswa, dan lain-lain. Berikutnya adalah abstract noun, yaitu kata benda yang tidak nyata. Kata benda ini dia tidak berwujud, oleh karena itu tidak bisa dilihat, diraba, atau dipegang. Hanya bisa kita dengarkan atau kita rasakan. Kata ini umumnya merupakan kata jadian yang berasal dari kata lainnya, seperti kata kerja, kata sifat, atau kata benda lainnya. Yang pertama, saya ambil contoh abstract noun berasal dari kata kerja. Yaitu yang pertama adalah kata benda yang berakhiran men. Seperti kata judgment dari kata kerja just, artinya pengaturan. Agreement dari kata kerja to agree, yang berarti persetujuan. Kemudian development dari kata kerja to develop, artinya pembangunan. Measurement dari kata kerja to measure, artinya pengukuran. Kemudian yang kedua, kata benda yang berakhiran ian, shen, asian, atau cation. Contohnya kata connection, itu berasal dari kata kerja to connect, artinya hubungan. Adoption dari kata kerja to adopt, artinya pengangkatan. Organization dari kata kerja to organize, artinya organisasi. Repetition dari kata kerja to repeat, artinya pengulangan. Yang ketiga, kata benda yang berakhiran inch atau inch. Contoh, hindrance itu berasal dari kata kerja to hinder, artinya penghalang atau halangan. Kemudian entrance dari kata kerja to enter, artinya jalan masuk. Confidence dari kata kerja to confide, artinya kepercayaan. Obedience dari kata kerja to obey, artinya kepatuhan. Yang keempat, kata benda yang berakhiran huruf T, contohnya flight, itu berasal dari kata kerja to fly, artinya penerbangan. Content dari kata kerja to contain, artinya isi. Give dari kata kerja to give, artinya hadiah atau pemberian. Berikutnya yang kelima, kata benda dengan akhiran huruf Y. Contohnya kata discovery, itu berasal dari kata kerja to discover, artinya penemuan. Injury, dari kata kerja to injure, artinya luka. Recovery, dari kata kerja to recover, artinya kesembuhan. Yang keenam, kata benda yang berakhiran dengan kata or atau s atau r atau res. Contohnya actor, itu dari kata kerja to act, artinya pemeran pria. Actress dari kata kerja to act, tapi dia pemeran wanita. Developer dari kata kerja to develop, artinya pengembang.
Yang ketujuh, kata benda yang berakhiran huruf N. Contohnya accountant. Itu berasal dari kata kerja to count, artinya akuntan. Konsultan dari kata kerja to consult, artinya konsultan. Yang kedelapan yaitu gerund, yaitu kata kerja atau kata benda yang berakhiran dengan ing. Contohnya writing, dari kata kerja to write, artinya tulisan. Reading, dari kerja to read, artinya bacaan. Swimming, dari kata kerja to swim, artinya berenang. Yang kesembilan, kata benda yang sama dengan kata kerja. Artinya kata benda dan kata kerja sama kata-katanya. Seperti contoh hope, dari kerja to hope, artinya harapan. Love, dari kerja to love, artinya cinta. Help, dari kata kerja to help, artinya membantu atau bantuan. Yang berikutnya play, dari kata kerja to play, yang artinya permainan atau sandiwara. Berikutnya adalah abstrak noun yang berasal dari kata sifat. Ciri-cirinya yang pertama, noun yang berakhiran dengan kata -ness. Contohnya illness, itu berasal dari kata ill, artinya penyakit. Happiness, itu berasal dari kata happy, artinya kegembiraan. Goodness, berasal dari kata good, artinya kebaikan. Sadness, berasal dari kata sad, sedihan. Yang kedua berakhiran kata ens atau nc. Contohnya patient, berasal dari kata sifat patient, artinya kesabaran. Difference, berasal dari kata sifat different, artinya perbedaan. Efficiency, berasal dari kata efficient, artinya penghematan. Fluency, berasal dari kata fluent, artinya kelancaran. Yang ketiga, kata kerja dengan akhiran -it, contohnya nationality. Itu berasal dari kata sifat nasional, artinya rasa kebangsaan. Personality, berasal dari kata personal, artinya kepribadian. Reality, berasal dari kata real, artinya kenyataan. Equality, berasal dari kata equal, artinya keseimbangan. Yang keempat, kata benda dengan akhiran huruf th. Contohnya youth, itu berasal dari kata young, artinya pemuda. Growth, berasal dari kata grow, artinya pertumbuhan. Length, berasal dari kata long, artinya panjangnya. Yang kelima, kata benda dengan akhiran dem. Contohnya freedom, berasal dari kata free, artinya kemerdekaan. Wisdom, berasal dari kata wise, artinya kebijaksanaan. Kemudian yang keenam ada namanya irregular adjective. Jadi kata sifat atau kata benda yang berasal dari kata sifat yang tidak beraturan. Seperti kata heat, berasal dari kata hot, artinya panasnya. Poverty, berasal dari kata poor, artinya kemiskinan. Life, berasal dari kata life, artinya kehidupan. Selanjutnya ada kata abstract noun yang berasal dari noun juga, artinya berasal dari kata benda dibendakan lagi. Ciri-ciri yang pertama yaitu kata benda yang berakhiran kata ship. Contohnya kata championship, berasal dari kata champion, artinya kejuaraan. Friendship, berasal dari kata friend, artinya persahabatan. Membership, berasal dari kata member, artinya keanggotaan. Yang kedua, kata benda dengan akhiran hood. Contohnya brotherhood, itu berasal dari kata brother, artinya persaudaraan. Childhood, itu berasal dari kata child, artinya masa kanak-kanak. Neighborhood, berasal dari kata neighbor, artinya kampung halaman. Yang ketiga,
kata benda yang berakhiran kata is, ist. Contohnya dentist itu berasal dari kata benda den, artinya ahli gigi. Economist berasal dari kata ekonomi, artinya ahli ekonomi. Artist berasal dari kata arts, artinya ahli seni. Yang keempat, kata benda lainnya, yaitu kata benda tidak beraturan ya. Heroism berasal dari kata hero, artinya kepahlawanan. Agency berasal dari kata agent, artinya peragenan. Selanjutnya, concrete noun jika dilihat dari segi dapat tidaknya dihitung atau dari segi perhitungannya dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu countable noun, yaitu kata benda yang dapat dihitung. Yaitu di mana kata benda ini dihitung berdasarkan jumlah satuannya. Misalnya sebiji, sebuah, seekor, sebatang, dan sebagainya. Contoh misalnya book, pen, house, horse, dan seterusnya. Yang kedua ada namanya uncountable noun atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Kata benda ini biasanya dihitung berdasarkan satuannya, berdasarkan satuan ukurannya, satuan beratnya, panjangnya, atau nilainya. Contoh, a cup of water, secangkir air. A kilogram of sugar, 1 kilogram gula. A kilometer of distance, jarak 1 kilometer. 100 rupiah, 1000 rupiah. Selanjutnya, concrete noun atau kata benda konkret itu jika dilihat dari segi jumlahnya dapat dibedakan menjadi yang pertama namanya singular noun atau kata benda tunggal. Contohnya adalah a book, a pen, stone, a pencil, dan seterusnya. Yang kedua namanya plural noun atau kata benda jamak. Dibedakan menjadi pertama ada namanya regular plural noun. Ini ada cara merubahnya. Bagaimana caranya kita merubah dari bentuk tunggal atau singular menjadi bentuk plural, bentuk jamak. Itu ada beberapa teknis, beberapa rumus yang bisa Anda gunakan. Yang pertama, apabila singular noun-nya berakhiran dengan huruf S, SH, CH, X, atau O, maka caranya tambahkan huruf IS pada akhir kata benda tersebut. Contoh, a glass menjadi glasses, artinya gelas. Brush menjadi brushes. Watch menjadi watches. Box menjadi boxes. Mango menjadi mangoes, kecuali kata berikut yang tidak boleh ditambah dengan huruf IS ya. Kalau kata berikut ini tinggal nambah huruf O, huruf S-nya saja. Contoh, radio menjadi radios, foto menjadi photos, folio menjadi folios, piano menjadi pianos, dynamo menjadi dynamos. Kemudian berikutnya yang kedua rumusnya atau tekniknya apabila singular noun berakhiran dengan huruf konsonan atau huruf mati kecuali yang terdapat pada poin 1 yaitu huruf S, SH, CH, X atau O maka caranya tinggal tambahkan saja huruf S pada akhir kata benda tersebut. Contoh books menjadi books, pen menjadi pens, chair menjadi chairs, dan sebagainya. Berikutnya, yang ketiga, apabila huruf terakhir dari singular atau kata benda tunggal itu adalah huruf Y. Sedangkan sebelum huruf Y itu adalah huruf mati. Maka huruf Y-nya dirubah menjadi huruf I dan ditambah huruf ES. Contohnya, lady menjadi ladies.
Body menjadi bodies. Candle menjadi candies. Candy menjadi candies. Yang keempat, apabila huruf terakhir dari kata benda tersebut adalah huruf Y, sedangkan sebelum huruf Y itu adalah huruf hidup, maka caranya hanya menambahkan huruf S saja pada akhir kata benda tersebut. Contoh, boy menjadi boys, key menjadi keys, day menjadi days, dan sebagainya. Yang kelima, apabila singular noun berakhir dengan huruf F atau FE, maka huruf tersebut dirubah menjadi huruf V atau VE. Kemudian ditambah huruf ES. Contohnya, leaf menjadi leaves, daun. Knife menjadi knives. Shelf menjadi shelves. Kecuali kata berikut. Cliff tidak dirubah huruf F-nya. Perhatikan huruf M tidak dirubah, tetap huruf F dan ditambahkan huruf S. Yaitu cliff menjadi cliffs. Goof menjadi goofs. Roof menjadi roofs. Grief menjadi grips. Dwarf menjadi dwarfs. Dan seterusnya. Yang keenam, apabila singular noun atau kata benda tunggal itu terdiri dari dua kata, ya, maka yang dijamakkan adalah kata bendanya. Misalnya ada dua kata benda dengan kata sifat. Maka yang dijamakkan adalah kata bendanya. Contoh, a beautiful girl. Di sini yang bendanya adalah kata girl. Maka kalau dijamakkan menjadi beautiful girls. A mother-in-law. Di sini yang menjadi kata benda adalah mother. Maka menjadi mothers-in-law. Waiting room. Kata bendanya adalah room. Maka menjadi waiting rooms. Selanjutnya, apabila singular noun-nya berakhiran kata man atau woman, maka yang dijamakkan adalah kata man-nya menjadi men dan woman-nya menjadi women. Contoh, a policeman menjadi policemen. Policewoman menjadi policewomen. Yang kedelapan, apabila kata benda tunggal itu berpasangan, maka ketika penyebutannya selalu dijamakkan. Contohnya, trousers, celana, itu kan berpasangan kiri kanan. Sandals, shoes, skisers, ears, ears. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan irregular plural, yaitu kata benda yang dalam menjamakkannya itu tidak punya aturan tertentu. Contoh, man menjadi men, woman menjadi women, food menjadi feed, louse menjadi lies, mouse menjadi mice, tooth menjadi teeth, an ox menjadi oxen, a child menjadi children, sheep menjadi sheep, deer menjadi deer, fish menjadi fish atau fishes, a goose menjadi geese, dan seterusnya. Baiklah, demikianlah pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.